Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Hafiza, NIM 10620009 lokal 4A HTN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama tentang penegak keadilan. Quran surah An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi sanksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi sanksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Kandungan ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya yang mukmin agar mereka benar-benar menegakkan keadilan. Jangan sampai mereka terpengaruh oleh celaan orang yang suka mencela, dan supaya mereka saling bekerja sama, bersinergi, bahu-membahu, saling membantu dan mendukung, dan menegakkan keadilan. Wahai orang-orang mukmin, jadilah kamu sekalian orang yang benar-benar menegak keadilan dengan sesungguh-sungguhnya. Keadilan adalah bersifat umum, mencakup semua bidang dan lingkup, seperti dalam bidang hukum peradilan di antara manusia, pekerja, dan sektor apapun, dan dalam lingkungan keluarga. Jadilah kamu sekalian orang-orang yang memberikan kesaksian dengan benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berkomitmen kepada kebenaran yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, dan memberikan kesaksian hanya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sehingga kesaksian yang diberikan pun valid, adil, dan benar. Jika kamu memutarbalikkan dan mempelintir perkataan kamu, yakni mengubah, mendistoris, manipulasi, dan mereduksi kesaksian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Al-Imran ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 283. Janganlah kamu sekalian mengikuti hawa nafsu, supaya kamu tidak menyimpang dari kebenaran menuju kepada kebatilan, karena hawa nafsu akan mengelincirkan ke dalam kesalahan. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi sanksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah ayat 8. Baiklah, materi yang kedua tentang persamaan. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kandungan ayatnya, ayat 13 menjelaskan 3 hal: persamaan, saling mengenal antara komunitas, masyarakat, dan tolak ukur kemuliaan seorang berdasarkan ketakwaan dan amal saleh. Manusia sama seperti gigi sisir dalam asal-usul mereka, sebab
mereka berasal dari bapak dan ibu yang satu. Demikian juga dalam hak dan kewajiban hukum. Ini adalah asas-asas demokrasi yang benar. Allah SWT menerangkan bahwa Dia menciptakan makhluk dari sepasang laki, bapak dan perempuan ibu. Seandainya Dia berkehendak, Dia kuasa menciptakan mereka tanpa dari sepasang laki dan perempuan. Mengenai manusia saling mengenal, Allah SWT menciptakan makhluk bernasab dan bermusyawarah, hubungan keluarga yang muncul dari suatu perkawinan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan tujuan supaya saling mengenal, menjalin hubungan dan bekerja sama, bukan saling acuh, saling menjauh, memusuhi, mencela, menghina, dan ghibah yang semuanya bisa menyeret kepada perselisihan dan perseteruan. Ketakwaan adalah tolak ukur keutamaan manusia. Orang yang paling mulia bagi Allah SWT adalah orang yang paling luhur kedudukannya di sisinya, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu orang yang paling bertakwa dan saleh, baik bagi diri sendiri, kesalahan pribadi, maupun bagi masyarakat umum, kesalehan sosial. Jika ingin saling berbangga, hendaklah berbangga-bangga dengan ketakwaan yang pengertiannya adalah komitmen terhadap perintah dan menjauhi larangan Allah. Materi yang ketiga tentang negeri ideal, Quran Surah An-Nahl ayat 112 sampai 113. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan yatiha rizquha ra'adan min kulli makanin fakaffarat bi'an'umillahi fa'azafaqallahu libasal jur'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'akhazahul azabun wa huwal zalimun. Artinya, dan Allah telah membuat suatu perempuan dengan suatu negeri dengan dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah melimpahkan kepada mereka bencana, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Kandungan ayatnya Quran Surah Nisa ayat 112-13 menunjukkan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan para rasul, hanya beribadah menyembah kepadanya semata, bersyukur kepadanya atas semua nikmatnya yang melimpah. Azab Allah pasti menimpa setiap orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan durhaka kepadanya serta mengingkari nikmatnya kepada dirinya. Tidak ada kezaliman yang lebih besar dari kezaliman kefakiran dan kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab atau hukuman adalah sesuai dengan amal perbuatan. Ketika penduduk negeri tersebut tidak mensyukuri nikmat dan mengingkarinya, mereka pun diberi ganti dengan sebaliknya, yaitu nikmat itu dihapus dan diganti dengan bencana dan malapetaka. Mereka terjatuh ke dalam kondisi kelaparan yang sangat setelah bergelimang dan kemakmuran, terjatuh ke dalam situasi ketakutan dan ketercengkaman setelah berada dalam kondisi aman dan sentosa, serta terjatuh ke dalam situasi kekeringnya sumber-sumber penghidupan setelah berkecukupan. Cukup sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.